kita akan pernah takut Tuhan menghadapi kehidupan kami. Apapun keadaan hidup kami Tuhan, sebab Engkau memegang hidup kami. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau memampukan kami. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian dan syukur kami bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi kemenangan dalam hidup kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, amin, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau menara perlindungan hidup kami Tuhan. Karena itu dengan segenap hati kami bawa hati kami, hidup kami untuk menyembah Engkau, Yesus kami yang kami puja. Katakan saudara bersama, ku tidak takut. Ku tidak takut, amin, sebab Kau beserta kami tak bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku. Oh Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan. Oh Yesus
kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan sungguh hati katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, oh kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Memberikan kami kemenangan hari lepas hari. Oh terima kasih, oh Yesus. Kau kekuatan, Kau gunung batu, Kau kubu pertahanan kami. Oh Yesus namanya. Haleluya, oh, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai,
berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami percaya Engkau Allah kami El Shaddai. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang selalu menolong hidup kami. Katakan pujian ini dari awal. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Kami percaya Bapa. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oh, Engkau Allah kami, El Shaddai. Terus muliakan namanya, sebab Dia kekuatan. Kau penghiburan bagi setiap kami. Oh, Kau besar, Kau besar. Oh, how great is our God, how great is our God. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami yakin Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Walaupun saat ini Tuhan, keadaan hidup kami tak menentu, tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Kasih-Mu selalu penuh bagi setiap kami. Bahkan kesetiaan-Mu Tuhan tak akan pernah habis sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Tidak pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, kami percaya Bapa, walau 1000 rebah di sisi kami, bahkan 10.000 rebah di kanan kami, bagi kami Engkau tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Bagi kami Engkau tetap kekuatan dan sumber segalanya dalam hidup kami, Bapa. Haleluya saudara, puji Tuhan. Lagu tadi mengatakan bahwa takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi kita, walau 10.000 rebah di kanan kita, tapi kita harus selalu percaya Tuhan selalu beserta dengan setiap kita saudara.
Dan saat ini sama-sama kita mau belajar kembali firman Tuhan. Saudara, saya selalu katakan bahwa jangan pernah bosan dengan firman Tuhan. Karena justru penyembahan yang sesungguhnya adalah bukan hanya pada waktu kita sedang bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita mau mendengar suaranya, saudara. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itu akan mengubahkan setiap kita. Paradigma yang lama kita diubahkan, bahkan kita juga bisa dapatkan kekuatan, saudara, untuk setiap pergumulan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Dan saya percaya itu adalah penyembahan kita yang sejati. Pada waktu ada integrasi antara penyembahan kita yang kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, dan juga kita mau melakukan firman Tuhan, mendengar suaranya, itu adalah penyembahan yang sejati dalam hidup setiap kita, saudara. Matius 14 dimulai dari ayat yang 22. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini adalah peristiwa pada waktu Yesus dan murid-muridnya setelah selesai melayani banyak orang, saudara, dan pada saat itu hari sudah petang, maka Yesus menyuruh setiap orang banyak itu untuk pulang. Dan saatnya, saudara, ini adalah satu kebiasaan yang suka Yesus lakukan. Setelah Yesus melayani banyak orang, dia tidak langsung istirahat, saudara, tetapi dia berdiam diri, mengasingkan diri terlebih dahulu, bahkan memisahkan diri daripada murid-muridnya untuk dia hanya seorang diri berdoa, bertemu dengan Bapaknya. Ini adalah satu teladan, satu contoh, saudara, bagi setiap kita. Kita boleh sibuk dalam kehidupan ini, ngurus keluarga, ngurus pekerjaan, bahkan setiap hamba Tuhan juga melayani, saudara. Itu tidak salah, tetapi jangan lupa, dari 24 jam waktu kita sehari, berikanlah waktu, saudara, khusus untuk kita bisa berdiam diri, yaitu kita bertemu dengan Tuhan. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan lewat setiap doa kita. Dan saudara, dari hal itu, ini adalah teladan yang diberikan Yesus. Hal itu akan membuat setiap kita bisa menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, saudara. Mungkin terlalu banyak keinginan yang kita miliki dalam kehidupan ini, tapi dengan kita berdiam diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita bertanya kepada Dia, kira-kira apa yang harus dilakukan selama kita hidup ini? Kira-kira apakah masih banyak hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan dari berdiam diri itu, merenungkan firman itu, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawabannya, saudara. Dan makin hari saya rasakan kehidupan setiap kita pasti akan diubahkan. Pola pikir yang baru, paradigma yang baru, Tuhan akan beritahu pada waktu kita berdua saja bersama dengan Dia. Segala rahasianya pun bisa diberitahukan kepada setiap kita, saudara. Dan ini adalah momen yang luar biasa, kita harus mengikuti teladan Yesus. Saudara, ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, ini ada kebiasaan dari murid Yesus yang terkadang kala mereka suka lakukan. Mereka itu suka panik, saudara. Mereka itu suka takut, bahkan kurang percaya kalau Yesus itu sanggup melakukan hal-hal besar, hal-hal yang mustahil sekalipun. Dan saat ini, saudara, kalau kita telusuri, kita baca cerita ini, sebenarnya secara sengaja Yesus itu ingin menguji murid-muridnya.
Karena setelah sekian lama bergaul dengan Yesus, melayani banyak orang bersama dengan Yesus, dan juga Yesus tidak sedikit melakukan banyak mujizat, mereka melihatnya saudara, seharusnya murid-murid Yesus sebagai orang yang terdekat dengan Yesus, mereka benar-benar percaya dan mereka tahu betul Yesus itu seperti apa. Dari ciri-cirinya, dari suaranya saudara, dari karakternya dan lain sebagainya. Tetapi saat ini pada waktu Yesus berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya, mereka sangat ketakutan sekali saudara. Di dalam bahasa aslinya saudara, yang dikatakan oleh murid-muridnya itu hantu, itu adalah mengartikan bahwa saat itu murid-murid Yesus itu melihat sosok Yesus itu nampak seperti roh-roh hantu saudara. Padahal jelas-jelas yang ada di depannya adalah Yesus itu sendiri, guru mereka sendiri. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena satu hal, karena mereka takut. Pada waktu melihat Yesus, mereka kurang percaya bahwa itu adalah Yesus. Mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Belum lagi saudara, pada waktu malam itu angin bertiup, angin sakal bertiup, lalu kapal mulai terombang-ambing. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana saat itu situasinya saudara. Tiba-tiba Yesus muncul berjalan di atas air. Waduh, mungkin kalau saya dan saudara saat itu ada di tempat itu saudara, di kejadian pada waktu itu, kita juga mungkin akan berteriak itu hantu, ketakutan. Nah, menarik dari ayat ini ingin menjelaskan kepada setiap kita bahwa hidup ini tidak lepas dari yang namanya pergumulan, kesulitan, masalah saudara. Contohnya adalah COVID-19 yang saat ini masih menyebar saudara, belum selesai. Setelah berbulan-bulan masih tetap menyebar. Dan saya juga turut prihatin dengan teman-teman, bahkan ada keluarga saya pun saudara yang terkena dampaknya, sehingga mereka cukup harus bersusah payah, mereka bisa menghidupi kehidupan mereka karena dampak daripada COVID-19 ini saudara. Belum lagi beberapa rekan saya juga yang orang tuanya juga dipanggil pulang akibat daripada penyakit-penyakit ini saudara. Ini suatu hal yang memang secara manusia sangat menyedihkan. Tetapi saudara perhatikan, sama seperti kejadian di murid-murid ini waktu Yesus berjalan di atas air di malam hari. Kadangkala saudara, pada waktu kita mengalami badai hidup, masalah, yang satu datang, tiba-tiba yang satu belum selesai, masalah itu udah datang lagi. Yang satu belum selesai, masalah datang lagi, dan tiba-tiba datanglah masalah COVID-19 ini saudara. Nah, kita dirasa kita mulai takut, kita mulai bimbang. Karena apa saudara? Sebenarnya dalam hati kecil kita ini kurang percaya pada Tuhan. Yang kita lihat saat itu adalah masalah yang terjadi. Bagaimana mungkin kalau masalah ini terjadi? Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan finansial saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Wah, banyak yang kita pikirkan saudara. Angin bertiup, lalu pada malam hari kalau kita melihat di cerita murid-muridnya di dalam kapal saat itu saudara, secara manusia sangat menakutkan. Dan mereka pun mengalami kebimbangan. Dan waktu Yesus muncul, mereka bilang kalau itu hantu. Saudara, saya mau berkata bahwa di tengah-tengah masalah kita, Yesus itu selalu datang dalam hidup kita. Saya pernah katakan kepada setiap kita, kalau Tuhan itu datang, Tuhan itu berbicara tidak hanya secara audible saudara, tidak hanya secara suara yang kita dengar Tuhan berbicara, tetapi Tuhan juga bisa berbicara melalui apa? Masalah demi masalah yang kita hadapi. Misalnya COVID-19 ini, sebenarnya Tuhan sedang berbicara sesuatu bagi setiap kita, bagi semua orang di seluruh dunia ini saudara, bahwa hanya ada satu penguasa yang besar dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Dan kita harus cepat berbalik kepada Dia, karena pemilik hidup ini hanya Dia saudara. Sumber segalanya hanya Dia. Perlindungan yang benar-benar bisa melindungi kita hanya Dia. Keselamatan yang ada dalam hidup ini hanya berasal dari Dia. Karena itu saudara, kita belajar untuk bisa melihat di dalam setiap masalah kita bahwa sebenarnya Tuhan bicara sesuatu. Jadi jangan berkata itu hantu, wah itu kutuk, wah itu hal yang tidak baik, tidak benar. Tetapi sama-sama dari masalah kita mengucap syukur pada Tuhan. Dari situ Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi setiap kita,
Sama seperti ayat selanjutnya, nanti kita akan belajar bersama-sama saudara. Yang menarik di ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kata tenanglah dalam bahasa aslinya saya catat di sini, yaitu tarseite. Artinya adalah beranilah, besarkanlah hatimu, jangan takut. Pada waktu itu Yesus berbicara secara keras kepada murid-muridnya saat murid-muridnya menyangka bahwa dia itu hantu. Dia langsung berkata, tenanglah. Itu kata pertama yang Yesus berikan pada waktu murid-muridnya mulai takut, saudara. Tenanglah, jangan takut. Beranilah, besarkanlah hatimu. Nah, saat ini pun firman Tuhan ini berlaku bagi setiap kita, saya dan saudara. Bagaimanapun peliknya masalah hidup kita saat ini, saudara, Tuhan mau berkata kepada setiap kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berarti Tuhan mau kita bisa menghadapi masalah itu dengan iman kita. Beranilah, percayalah kepada Tuhan, besarkanlah hati kita, besarkanlah iman kita. Sehingga masalah yang ada itu tidak menjadikan kita undur dari Tuhan, tapi makin hari justru kita makin beriman kepada Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, dan makin yakin saudara kalau Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Ayat yang ke-28 dikatakan bahwa lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah saudara, Petrus ini adalah seorang murid yang luar biasa. Dia punya keberanian yang luar biasa saudara, melebihi dari murid-murid lainnya. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kita patut belajar dari karakter Petrus ini, saudara. Jadi dia tidak terburu-buru untuk keluar dari kapal dan langsung menghampiri Yesus pada saat itu. Tapi yang menarik, dia memohon kepada Yesus untuk menyuruh dia, memanggil dia, untuk berjalan di atas air bersama-sama dengan Yesus. Wah, ini karakter yang luar biasa saudara. Ketika kita menghadapi hidup ini, kita harus meminta petunjuk Tuhan selalu saudara. Kita harus memohon kepada Dia, Tuhan, panggilan apa di hidupku yang Engkau kehendaki? Jangan kita seakan-akan kegeeran saudara. Kayaknya Tuhan panggil saya untuk jadi pendeta deh. Kayaknya Tuhan panggil saya untuk melayani di gereja. Wah, hati-hati saudara. Jangan asal kayaknya atau perasaan kita lebih dulu daripada perasaannya Tuhan. Itu kita harus waspada saudara. Kita harus selalu tanya, Tuhan, panggilan apa di hidupku yang Kau kehendaki, agar hidupku bisa berguna dan seturut dengan yang Engkau mau. Nah, seperti Petrus ini saudara, dia memohon kepada Tuhan untuk memanggil dirinya. Karena dia tahu ketika Tuhan yang memanggil, maka Tuhanlah yang memampukan. Tuhanlah yang menyanggupkan Petrus untuk berjalan di atas air, melakukan banyak mujizat saudara. Nah saudara, ketika kita tidak berjalan bersama Tuhan, tidak seturut dengan apa yang Tuhan pikirkan, atau kita tidak dipanggil oleh Tuhan secara spesifik, maka kita akan berjalan di kehendak kita sendiri. Itu sangat berbahaya saudara, karena apa yang akan kita lakukan itu adalah sia-sia. Di ayat yang selanjutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Ketika Petrus hilang fokus dia kepada Yesus, melainkan fokus kepada masalah, fokus kepada badai yang
saat itu terjadi, seketika itu juga dia mulai takut dan mulai tenggelam, saudara. Nah, sama juga halnya seperti kita. Ketika kita sudah berada di dalam panggilan Tuhan, berjalan untuk mengikuti rencana Tuhan, kita harus selalu berjalan di dalam iman kita, memandang Yesus sebagai fokus utama tujuan hidup kita, saudara. Ketika kita mulai fokus dengan masalah kita, dengan ujian kita, akhirnya kita akan timbul rasa khawatir. Bagaimana saya akan begini, saya akan begitu, saya akan tinggal di mana, saya akan makan apa. Nah, hal-hal seperti itu akan menimbulkan rasa takut di hati kita, rasa khawatir. Dan lama-kelamaan akan membuat diri kita tenggelam, saudara. Nah, hal ini adalah sangat berbahaya sekali. Ketika pandangan kita tidak fokus kepada Tuhan, melainkan fokus kepada masalah, maka kita akan tenggelam. Tapi berita baiknya, saudara, Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang sangat baik, penuh dengan kasih-Nya besar kepada kita, umat pilihannya. Ketika kita tenggelam, ketika kita mulai berjalan dengan logika kita, perasaan kita sendiri, tidak dengan iman kita, Dia tidak membiarkan kita tenggelam, jatuh sampai dasar, hingga tergeletak, saudara. Dia memberikan kita kesempatan untuk kita dapat berseru kepadanya, memohon pertolongan Tuhan. Seperti Petrus ini, ketika dia rasa dirinya mulai tenggelam, dia berteriak dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, saudara, ketika kita merasa hidup kita sudah mulai tenggelam jauh daripada Tuhan, kita harus segera berdoa dan berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Maka seketika itu juga Tuhan akan mengulurkan tangannya dan mengangkat kita kembali, saudara, dan berjalan bersama-sama dengan Dia mengatasi badai itu. Nah, selanjutnya, saudara, di ayat ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Ya, saudara, di ayat ini menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa hanya Yesuslah yang sanggup meredakan badai itu. Oleh sebab itu, saudara, kita harus fokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup meredakan badai permasalahan hidupmu sekarang. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Kau gembalaku, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Amin. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacita
Kau gembalaku, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntutku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Saudara, kita hanya akan dapatkan ketenangan dalam hidup ini saat kita bersama dengan Tuhan. Jangan cari dunia, jangan cari manusia, saudara. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi carilah Tuhan. Dia yang mampu memberikan kita damai sejahtera, sukacita, bahkan kepenuhan di dalam rohnya. Terima kasih Tuhan, Kau tak tinggalkan kami. In You I find my peace, in You I find my joy. In You I find my peace, in You I find my joy, in You I am fulfilled, in You Lord, in You I find my peace, in You I find my joy, in You I am fulfilled, in You Lord, in You I find my peace, in You I find my joy, in You I am fulfilled, in You Lord, in You Lord, in You Lord, in in You Lord I find my peace, I find my joy, I am fulfilled, in You Lord. Ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan saat ini ya Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu kami bisa belajar sesuatu, bahwa hanya di dalam Engkau-lah kami bisa mendapatkan kekuatan.
kami bisa melewati badai kehidupan kami saat ini. Hanya di dalam-Mu Bapa, kami bisa merasakan kedamaian, ketenangan di hati kami. Kami rindu setiap saat untuk dapat berdiam diri, bercakap-cakap dengan Engkau, menikmati hadir-Mu di dalam hidup kami. Karena di dalam tinggal diam, Engkau menyatakan segala isi hati-Mu. Engkau memberikan kami hikmat-Mu, agar kami bisa mendapatkan jalan keluar pada setiap masalah kami ya Bapa. Kami sadar Engkau memakai setiap badai kehidupan kami, agar Engkau dapat menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan ini Tuhan. Ini adalah ujian bagi kami, ujian iman kami, agar kami bisa berjalan lewat mata iman kami. Bukan dari kata orang kami mengikut Engkau ya Tuhan, tapi kami bisa mengalami sendiri, melihat sendiri bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang maha besar. Engkau El Shaddai. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, saat ini kami butuh pertolongan-Mu. Karena kami mau hidup kami dituntun sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami rindu Engkau memanggil kami ya Bapa, seperti Engkau memanggil Petrus untuk berjalan di atas air. Kami juga rindu ya Bapa, agar Engkau memanggil kami untuk berjalan di dalam rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya ada kekuatan yang baru Engkau pancarkan, Engkau berikan kepada mereka ya Bapa saat ini juga. Ada satu kerinduan yang baru. Ada rasa rindu, haus dan lapar akan Engkau, akan kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu kami dengan kegiatan kami yang percuma. Tapi kami rindu setiap kegiatan kami dipenuhi oleh rencana-Mu Tuhan, oleh kehendak-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, itu semua berkenan di hadapan-Mu dan membawa dampak yang luar biasa, membawa terobosan yang luar biasa, sehingga kami bisa berjalan di atas badai masalah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saat dan kesempatan pada hari ini. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan menang bersama dengan Engkau, sebab pertolongan-Mu selalu nyata bagi hidup kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur.